Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan sebuah program aplikasi Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan SMPN 6 Bekasi. Baik, sebelum melakukan presentasi, awal mula kami membuka aplikasi tersebut dengan menjalankan programnya. Ketika sudah dijalankan, maka akan menampilkan login. Di tampilan login, ini terdapat username, password, dan tombol login. Sebelum melakukan login, kita input username dan password terlebih dahulu. Ketika sudah menginput username dan password dengan benar, selanjutnya klik tombol login, maka akan menampilkan menu utama. Pada menu utama ini terdapat form peminjaman buku, siswa, pegawai, pengembalian, dan laporan. Untuk awal mula, saya ingin menjelaskan dari form peminjaman terlebih dahulu. Pada form peminjaman ini terdapat tombol tambah, edit, hapus, selesai, dan reverse, yang dimana masing-masing terdapat fungsinya sendiri. Baik, langsung saja kita menginput data peminjaman dengan klik tambah untuk menambahkan data. Setelah sudah klik tanda data, tambah data, maka akan menampilkan di tabel data buku. Apabila terdapat kesalahan dari inputan, tersebut, maka Lalu dulu kan. Lalu nih, misalkan kita tambah tadi nih, misalkan belum muncul, bilangnya refresh dulu. Kita refresh dulu baru keluar gitu. Kayak kasih tambahan kata-kata kayak tadi gua. Terpotongnya terus refresh dulu nih bilang gue. nggak usah, udah langsung apabila aja. Apabila mungkin nanti. Apabila terdapat kesalahan dari inputan tersebut, maka dapat mengubah dengan mengeklik data tersebut terlebih dahulu pada tabel data buku, lalu klik edit. Ya, stop dulu. Nah, lu bilang nih, misalkan kita ngeklik di data ini, misalkan di ini nih, Ya, termasuk edit. Misalkan kita mau klik edit ini, data yang ini, data ekonomi gitu. ya. Nah, di dalam edit nih, misalkan ada kode bukunya segini, kita mau ubah judul bukunya, misalkan. Nah, tinggal ganti ininya doang. Langsung mencet Update. enggak, lu bilang misalkan kita mau judul bukunya doang ganti. Dan ini udah keganti nih, udah berhasil. Lalu bilang, lalu kalau misalkan data yang belum muncul, kita pencet refresh dulu dan data akan muncul. Data editnya sudah muncul gitu. Ya, Sudah muncul di tabel. itu tambahan aja, tambahan kata. Ayo lanjut. Tadi lanjut di mana tuh? Edit. Nih. Misalkan
saya ingin mengedit nomor B19. Klik dulu kita ke edit. Lalu judul bukunya diganti. Tambah data, oke, berhasil. Data simpan. Ini kan belum diganti. Klik refresh dulu. Maka dapat tersebut akan terubah pada tabel data buku. Dan jika data sudah tidak terpakai, maka data dihapus dengan cara yang seperti sebelumnya, yaitu klik data tersebut dahulu pada tabel data buku dengan memilih data yang kita pilih, lalu klik hapus. Kita coba klik data tersebut, data berhasil dihapus. Dan untuk tombol refresh itu untuk menampilkan data yang sudah kita input namun tidak muncul di tabel data buku. Selanjutnya adalah form siswa. Sama seperti form sebelumnya, form data siswa ini terdapat tombol tambah, edit, hapus, selesai, dan refresh yang di nama masing-masing terdapat fungsi sendiri. Baik, langsung saja kita menginput data siswa dengan klik tambah. Untuk menambahkan data, lalu akan menampilkan panel penambahan data dari data siswa, yaitu NISN, nama, dan kelas. Setelah itu klik tambah data. Kalau data belum muncul, kita refresh dulu. Maka akan menampilkan pada di tabel data siswa. Apabila terdapat kesalahan dari inputan tersebut, maka dapat mengubah dengan mengklik data tersebut terlebih dahulu. Klik data Dika Fauzia, lalu klik edit. Namanya akan kita ganti. Pada tabel data buku, lalu klik edit. Maka data tersebut akan terubah pada tabel data buku. Ya, siap, berhasil. Refresh dulu, refresh. Dan jika data sudah tidak terpakai, maka data dihapus dengan cara sama seperti sebelumnya, yaitu klik data terlebih dahulu. Klik data terlebih dahulu pada tabel data siswa dengan memilih data yang kita pilih, lalu klik hapus. Oke, siap, berhasil. Dan untuk tombol refresh itu untuk menampilkan data yang sudah kita input namun tidak muncul di tabel data siswa. Selanjutnya akan dijelaskan kembali kepada Bagas. Oke, terima kasih Ilham. Selanjutnya saya akan menjelaskan form data pegawai.
Sama seperti form sebelumnya, form data pegawai ini terdapat tombol ini potong tadi ya. Ulang dah. Gue lupa. Oke, terima kasih Ilham. Selanjutnya saya akan menjelaskan form data pegawai. Sama seperti form sebelumnya, form data pegawai ini terdapat tombol tambah, edit, hapus, selesai, dan refresh. Yang dimana masing-masing terdapat fungsinya sendiri. Baik, langsung saja kita menginput data buku dengan klik tambah untuk menambahkan data. Kok data buku ya? Coba tambah deh. Data pegawai ya? Harus ya? Iya bener. Bener ini. Data pegawai, salah nih masukinnya. Ulang. Ntar diedit. Baik, langsung saja kita menginput data pegawai dengan klik tambah untuk menambahkan data. Lalu akan menampilkan panel penambahan data dari data pegawai yaitu NIP dan nama pegawai. Kita masukkan dulu NIP-nya. Kita masukkan namanya. Kita masukkan username-nya. Kita masukkan passwordnya. Setelah sudah, klik tambah data. Penyimpanan data berhasil. Lalu kita refresh dulu untuk menampilkan data yang kita tambah tadi di tabel data pegawai. Apabila terdapat kesalahan dari inputan tersebut, maka dapat mengubahnya dengan mengklik data tersebut terlebih dahulu pada tabel data pegawai. Lalu kita klik edit. Maka data tersebut akan terubah pada tabel data pegawai. Misalkan kita ganti namanya. Lalu kita klik update. Lalu kita klik refresh untuk menghasilkan data yang kita edit. Data tersebut sudah berubah. Dan jika data sudah tidak terpakai, maka dapat dihapus dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu klik data terlebih dahulu pada tabel data pegawai dengan memilih data yang kita pilih, lalu klik hapus. Misalkan ini kita klik datanya, lalu kita klik hapus dan klik OK. Dan untuk tombol refresh itu untuk menampilkan data yang sudah kita input namun tidak muncul di tabel data pegawai. Yang tadi saya sudah contohi, seperti datanya kita nambah data, datanya belum muncul, kita pencet refresh, maka data yang kita tambahkan itu akan muncul.
Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan kelompok yaitu Chandra. Iya, terima kasih Bagas. Selanjutnya saya akan menjelaskan from data pengambilan. Ulang. Pengembalian. Ini Pengambilan. pengembalian. Iya, ulang. Oh, iya. Iya, terima kasih Bagas. Selanjutnya saya akan menjelaskan from data pengembalian. Sama seperti from sebelumnya, from data pengembalian ini terdapat tombol tambah, edit, hapus, selesai, dan refresh, yang dimana masing-masing terdapat fungsinya sendiri-sendiri. Namun berbeda cara penggunaan pada from ini. From pengembalian terisi otomatis ketika si peminjam sudah selesai mengembalikannya, maka from peminjaman klik selesai. Buku telah dikembalikan. Nah, buku bakal muncul nih di tabel ini. Maka akan otomatis data tersebut akan muncul di from pengembalian. Lalu tombol hapus, dan jika data sudah tidak terpakai maka data terhapus. Oke. Nah, data akan terhapus dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu klik data terlebih dahulu. Tabel akan pengembalian dengan memilih data yang kita pilih, lalu klik hapus. Dan datanya sudah terhapus di tabel pengembalian. Oke. Laporan. Selanjutnya kita akan ke laporan. Laporan ini terisi dari laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan pegawai, laporan siswa, laporan buku, dan laporan lihat bukti. Untuk laporan peminjaman seperti ini. Ini adalah tabel-tabel laporan peminjaman. Next, kita akan ke laporan pengembalian. Nah, di sini ada laporan pengembalian. Terdapat nama buku, kode buku, nama siswa, tanggal peminjaman, status peminjaman. Next. Sekarang kita ke bagian laporan pegawai. Di sini terdapat laporan pegawai. Inilah contoh laporan pegawai. Terdapat NIP, ID pegawai, dan nama-nama pegawai. Selanjutnya laporan siswa. Terdapat di sini laporan terdapat ISN, nama, kelas, kode buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan status peminjaman. Next, kita akan ke laporan buku. Nah, di laporan buku ini terdapat tabel-tabel kode buku, judul buku, penerbitan, pengarang, tahun penerbitan. Next, kita ke selanjutnya ke lihat bukti. Lihat bukti ini terdapat dua, yaitu bukti peminjaman buku dan bukti pengembalian buku. Kita masuk ke bukti peminjaman buku. Di sini ada laporan bukti peminjaman buku. Terdapat ISN, nama, kelas, kode buku, tanggal peminjaman, dan status. Oke, next kita sekarang ke bukti pengembalian buku terakhir. Di sini terdapat NIS, nama,
kelas, kode buku, tanggal peminjaman, dan status. Nah, itu semua adalah laporan-laporan yang terdapat di aplikasi yang saya buat ini. Terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau ucapan. Saya ucapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.